Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismah dengan NIM 18 kelas 2A Manajemen. Di sini saya akan mewawancarai seorang petani jamur yang ada di lingkungan tempat tinggal saya. Baik teman-teman, di sini saya sudah ada di lokasi tempat produksi jamurnya. Di sini ada Bapak Sugeng Widodo. Perkenalkan dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Widodo. Alamat dari Trukan Jatirejo. Kegiatan UMKM saya adalah budidaya jamur kuping. Mohon maaf Pak, di sini saya mau mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa kan Pak? Tidak. Menurut Bapak, apakah manajemen itu penting Pak? Ya, sebenarnya namanya manajemen atau pengelolaan, pengaturan suatu kegiatan usaha sangat perlu, di mana dalam usaha budidaya jamur ini pertama yang perlu disiapkan seperti ini. Yang pertama, kumbung. Pertama harus buat kumbung. Kedua, selanjutnya nanti penanam ada backlog. Nah, seperti ini. Nanti setelah itu ada selama kurang lebih 1,5 bulan nanti ada tumbuh bakal jamur seperti ini. Ya. Terus bagaimana sikap Bapak jika di lingkungan sekitar Bapak ada yang namanya pesaing Bapak mungkin? Menurut Bapak bagaimana Bapak cara menyikapinya? Oh ya. Untuk sementara ini untuk kegiatan usaha budidaya jamur, pangsa pasarnya masih cukup luas. Untuk area Solo saja ini masih kurang. Apalagi nanti kalau bisa kirim basah ke daerah Bandung itu nanti permintaan malah lebih besar. Jadi untuk sementara ini untuk pesaing untuk budidaya jamur di wilayah Jatirejo ini tidak ada kendala. Oh iya. Bapak visi misinya apa Pak menjalankan usaha UMKM jamur ini? Oh ya, visi misi atau tujuan ya terutama untuk dulu pertama saya budidaya karena melihat pangsa pasarnya yang luas. Dan untuk di daerah Jatirejo sini waktu itu belum ada. Jadi saya berinovasi untuk membuat usaha secara mandiri, yaitu usaha budidaya jamur. Dan visi yang utama terutama untuk menambah penghasilan. Oh iya. Dari Bapak sendiri nih, apakah Bapak ada karyawan di sini Pak? Untuk sementara karyawan itu kalau pertama backlog datang. Iya. Nanti nurunin dari mobil, setelah itu ditata dalam rak seperti ini. Oh. Nah, nanti ditata sini gitu. Setelah itu kalau untuk penyiraman, mainan itu cukup sendiri, tidak bisa dilakukan. Iya. Dengan keluarga Bapak sendiri ya Pak? Oh. Target setiap bulannya berapa Pak? Untuk target emang budidaya jamur ini kan kurang lebih 1 bulan baru panen. Iya. Untuk sementara ini target saya kisaran 5 juta per bulan. Oh. 5 juta per bulan itu paling sekitar 80 kilo kering per bulan. Berarti itu sudah penghasilan bersih ya Pak? Untuk 1 bulan, yang saya bilang tadi 5 juta belum bisa masuk dalam laba bersih. Kenapa? Dalam panen jamur ini selesai masa tanam itu selama 6 bulan. Berarti kalau menghitung laba bersihnya itu nanti setelah 6 bulan atau 6 kali panen baru diketahui biaya produksi berapa, terus diketahui juga hasil penjualan, baru dikurangi, baru mengetahui laba atau rugi. Oh ya, dari tadi kan Bapak bilang dari di sini kan belum ada pesaing ya Pak ya, di daerah sini. Menurut Bapak dari pembeda dari produk ini, produk Bapak sendiri ini apa Pak? Pembedanya dari yang mungkin di daerah Solo Raya kan ada ya Pak, selain Bapak banyak kan mungkin ya. Itu apa? Daerah pegunungan budidaya jamur kuping cukup menjanjikan, di mana daerah terutama daerah Jatirejo, Ngargoiso ini
suhu cukup memungkinkan kisaran 23 derajat sampai 28 derajat, sangat cocok untuk budidaya jamur. Dan nanti hasilnya itu jamurnya warnanya lebih hitam sama lebih tebal. Oh iya ya, berarti produk Bapak lebih bagus gitu ya Pak kualitasnya. Mungkin itu saja Pak yang saya ingin tahu dari produk Bapak. Terima kasih ya Pak, mohon maaf telah mengganggu waktunya. Sama-sama. Saya dulu Pak. Baik Pak, selanjutnya saya ingin melanjutkan wawancara yang tadi. Menurut Bapak, tantangan Bapak dalam menjalankan usaha ini apa Pak? Ya. Budidaya jamur adalah salah satu kegiatan yang mungkin di Jatirejo ini mungkin saya yang pertama menjalankan. Jadi boleh sedikit lah bisa cerita kaitan dengan kendala atau hambatan dalam budidaya jamur kuping. Untuk yang pertama, penyakit tentunya. Penyakit dalam budidaya jamur kuping untuk sampai saat ini yang belum ketemu obatnya adalah krepes. Di mana krepes itu dapat menghilangkan miselium yang ada di backlog sehingga pertumbuhan jamur menjadi tidak normal. Tapi kalau untuk selama ini saya budidaya jamur kuping, untuk penanggulangannya yang pertama adalah apabila jamur kuping sudah tumbuh dan nanti ada krepes, itu saya biarkan, tidak saya siram, saya biarkan kering. Setelah kering biasanya itu krepes bisa hilang. Itu salah satu hambatan dalam budidaya jamur kuping. Tapi kalau untuk hambatan yang lain misalnya seperti penjualan, selama ini tidak ada kendala. Oh iya Pak. Terus Pak, kan Bapak ada ya rencana bisnis mungkin. Selama menjalani bisnis ada rencana bisnis. Jika Bapak di suatu perjalanan bisnis ini ada mengalami kendala, tindakan Bapak apa? Mungkin akhir-akhir ini seperti ada 3 kumbung yang tidak sesuai target. Salah satu cara yang saya lakukan, kumbung saya isi selama kurang lebih 1 bulan dulu. Biarkan kumbung itu seperti virus, penyakit-penyakit lain bisa hilang, supaya nanti untuk perkembangan jamur untuk berikutnya agar lebih bagus. Oh iya Pak. Mungkin dari saya sudah Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Semoga bisnis Bapak tetap berjalan dengan lancar dan tambah berkembang ya Pak. Ya. Ya udah Pak. Terima kasih Pak. Sekian dari saya dan Bapak Sugeng. Ini adalah wawancara saya tentang UMKM pengusaha jamur sebagai tugas pengantar manajemen dari Bapak Purwanto. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Ismah dengan NIM 18 kelas 2A. Bapak Sugeng Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Ismah dengan NIM 18 kelas 2A manajemen. Di sini saya akan mewawancarai seorang petani jamur yang ada di lingkungan tempat tinggal saya. Nice.